Siapakah yang bisa mengalahkan pengusaha kaya? Tentu saja adalah buruhnya, tetapi tidak dalam kaitan mereka membangun serikat buruh, sama sekali bukan seperti itu. Ceritanya begini Baraya, di tahun 1950-60-an itu ada seorang pengusaha restoran yang cukup berada di salah satu negara bagian di Australia, namanya sebutlah si pengusaha kaya ya. Ketika dia hendak membangun gerai keempatnya, tentu saja dia buka lapangan pekerjaan gitu ya, pasang di koran, tempel di jalan-jalan gitu, buka lowongan pekerjaan sebagai ini, dan sebagainya. Nah, di antara semua pelamar ada satu orang yang menarik perhatian dia. Dia adalah orang Cina. Kita sebut saja dia si Cina ya, bukan tendensi apa-apa, kita sebut aja dia si Cina. Nah, si Cina ini menarik perhatian karena dia bilang bahwa dia akan komitmen dalam bertugas. Kemudian dia akan belajar dengan seoptimal mungkin semua jenis pekerjaan yang dibebankan kepada dia dan sebagainya. Itu semua tidak digarisbawahi oleh si pengusaha kaya, tapi ada satu bagian yang sangat menarik perhatiannya. Si Cina bilang, saya dengan seluruh komitmen yang saya berikan, saya siap untuk tidak dibayar sama sekali. Saya pengungsi dari Cina, keluarga saya semua dibantai habis oleh orang-orang Kung Chang-tang, maka saya hanya minta punya tempat tinggal di sini, di ya satu gudang kecil nggak apa-apa buat saya, dan saya minta makan sehari 3 kali, itu saja, saya nggak dibayar pun nggak apa-apa. Ini si pengusaha tertarik. Cerita-cerita yang lain soal komitmen, soal dedikasi itu abaikan, karena semua calon pegawai juga akan mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi bahwa orang ini tidak mau dibayar, hanya mau dikasih tempat tinggal dan makanan sehari 3 kali, itu menguntungkan juga lumayan. Dan ya karena setengah nggak percaya juga, masa sih ada orang yang nggak mau dibayar gitu ya. Ya oke lah, kamu dipekerjakan selama 1 minggu sebagai pegawai kontrak. Tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan ini itu, oke? Bahkan tidak ada gaji buat kamu. Kamu punya hak untuk menempati satu pojok di salah satu ruangan di gudang itu, satu. Kemudian kamu dapat makan sehari 3 kali dengan porsi yang biasa-biasa aja. Deal? Deal. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, si pengusaha kaya kaget karena orang yang dia lihat itu benar-benar berkomitmen. Walaupun dia tidak dibayar sepeser pun, dia hanya butuh tempat tinggal saja. Benar, sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan dia berinisiatif melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi dia, karena dia tinggalnya di restoran itu, di salah satu gudangnya, ketika dia bangun, dia bersih-bersih, akhirnya pekerjaan cleaning service hilang. Kemudian kalau si koki, aduh ini habis bahan, itu habis, kan itu di restoran ya. Si Cina ini yang belanja ke sana ke sini, dikasih tahu ini, dia nurut, dia mau langsung. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang dia kerjakan. Lambat laun pegawai-pegawai yang lain jadi males-malesan karena kalau ada dia bisa disuruh untuk melakukan apapun selama dia lagi luang. Nah, oh cuci piring dong, bantuin, dia cuci piring. Dan itu si pengusaha kaya, si bosnya memantau terus. Ini kok ada orang kayak gini ya, tapi dia pikir ya wajarlah, dia pengungsi dari Cina, semua keluarganya dibantai, dia cuma butuh tempat tinggal. Ya rasional, realistis, biasa-biasa aja. Setengah tahun sejak si Cina bekerja di situ, setidaknya ada 2 karyawan yang dipecat. Pertama, gara-gara standar pekerjaannya menjadi tinggi, gara-gara ada si Cina itu. Dan yang kedua, karena pekerjaan-pekerjaan si Cina bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan orang lain, karyawan lain. Jadi, si pengusaha yang sama seperti yang lain, biasanya serakah itu, berpikir efisiensi. Kalau semuanya bisa dikerjakan sama si Cina yang murah, bahkan gratisan ini, kenapa kita harus sewa karyawan-karyawan lain yang kerjanya jauh lebih buruk? Jadi, akhirnya diputuskan si 2 karyawan yang lain dipecat. Kemudian si Cina ini diajak ngobrol. Saya sebenarnya merasa, kata si pengusaha kaya ya, saya sebenarnya merasa bersalah sama kamu. Ternyata selama 6 bulan ini kamu bekerja banyak sekali, tapi masih tidak dibayar. Iya Pak, nggak apa-apa, kata si Cina. Kan saya cuma pengungsi di sini, dikasih tempat tinggal aja saya udah bersyukur banget. Dikasih makan aja saya udah syukur banget gitu. Ya agak bisa gitulah. Si pengusahanya juga kan punya hati nurani ya. Akhirnya dia bilang, mulai sekarang kamu dapat gaji, tapi gajinya ala kadarnya aja ya. Aduh Pak, nggak apa-apa, makasih banget, sampai nangis suntangan si Cina teh ya. Ya udah sok syukur atau kalau gitu mah, kalau mau sok kerja lagi. Sampai 1 tahun itu si pengusaha luar biasa kerjanya nih si Cina, kata si pengusaha tuh ya. Ini kerjaan semuanya dipekerjakan dengan teliti, kemudian dia disuruh ini itu semuanya bisa. Kalaupun dia tidak bisa, dia bertanya, berusaha, belajar tanpa rasa malu, tanpa rasa gengsi. Semuanya dia kerjakan dengan sebaik-baiknya.
Bahkan si pengusaha ini sampai melakukan prank, beberapa kali prank untuk menguji kejujurannya. Jadi misal uang kasir sengaja dibelotkan sedikit, apakah dia bakal laporan atau enggak. Ternyata lapor. Ada pelanggan yang pura-pura kehilangan dompet, dia serahkan dompetnya. Pokoknya mah dikasih uji coba untuk melakukan korupsi ini itu, si Cina tidak melakukan korupsi sama sekali, bahkan melaporkan ada si pengusaha kaya dan seterusnya. Si pengusaha kaya ini benar-benar heran, tapi akhirnya dia jatuh cinta yang luar biasa. Jatuh cinta dalam artian dari bos kepada karyawan ya. Jatuh cinta kepada si Cina ini, dan mereka punya hubungan yang terus-terusan baik. Nah, tetapi di tahun kelima, setelah bekerja lama sekali di 5 tahun di restoran itu, si Cina akhirnya bilang, "Pak Bos, punten, saya sudah lama kerja di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak mau menampung saya selama ini." Saya bilang, 6 bulan ke depan, saya mau mengundurkan diri. Saya mau usaha sendiri saja karena saya sudah punya tabungan gaji dari Bapak. Ya, kata si bos, "Atuh jangan, please." Si bos itu karena keserakahannya dan karena komitmennya, termasuk juga karena nuraninya, berharap luar biasa agar si Cina ini tidak mau keluar. Bahkan diiming-imingi gaji yang lebih besar, diberikan fasilitas, bonus, dan sebagainya. Tetapi prinsip dari si Cina itu, segede-gedenya gaji dari orang lain, itu tidak semanis dapat duit penghasilan dirinya sendiri. Buka hasil kreasinya sendiri, bukan dikasih sama orang lain. Dia tidak mau tergantung sama orang lain. Kata si Cina, "Pak, ini prinsip orang Cina, kami tidak mau soal penghasilan, soal finansial kami itu tergantung pada pihak lain. Berapapun besar nominalnya, kalau dia masih tergantung pada pihak lain, itu bukan prinsip kerja kami. Itu sudah tradisi mendarah daging." "Oh ya sudah tuh, kalau gitu masuk, terserah kamu aja. Tapi kalau kamu butuh bantuan apapun, restoran ini terbuka untuk kamu." "Terima kasih Pak, saya masih punya 6 bulan lagi bekerja di sini sebagai balas jasa. Bapak sudah ngasih ke saya semua hal." "Oh saya juga." Ya, akhirnya 6 bulan berlalu dan si Cina itu akhirnya mengundurkan diri. Benar-benar ternyata dia mengundurkan diri itu karena di kota yang lain dia bikin restoran yang menunya sama persis dengan milik si bosnya itu, tetapi dengan harga sepertiganya. Kenapa? Karena dia irit, dia hidup bisa efisien. Sebelum-sebelumnya juga dia hanya makan dan tempat tinggal saja. Dia nggak butuh gaji gede, dia nggak butuh beli HP, beli motor, beli mobil, dia nggak butuh itu. Dia punya visi ke depan. Jadi dia bikin gerai kecil dengan makanan yang sama persis dengan mantan bosnya, karena dia sudah tahu ilmunya selama 5 tahun. Kan dia kerja sebagai koki, iya, belanjanya di mana dia sudah tahu, manajerial dia sudah belajar dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia sudah tahu ilmunya, dia bikin sendiri gerainya. Dari mana modalnya? Selama 5 tahun dia bekerja di situ, gajinya sama sekali dia tidak makan, karena dia sudah dapat makanan dan sudah dapat tempat tinggal. Jadi ditabung semuanya. Akhirnya dia bikin gerai di situ. Setahun pertama dia membangkrutkan restoran lain di sana karena rasanya sama-sama enak, tempatnya sama-sama bersih, manajerialnya sama-sama baik, tetapi harganya sepertiga dari harga si restoran itu. Tentu saja si Cina mulai buka gerai yang lain ketika kompetitornya sedikit demi sedikit menghilang. 3-4 kompetitor hilang, 3-4 gerai baru yang dia bangun. Terus begitu seterusnya sampai akhirnya dalam waktu 10 tahun dia memiliki sekitar 18 gerai di salah satu negara bagian di Australia. Dan ini adalah salah satu gerai restoran yang sangat terkenal. Siapa yang punyanya? Dulunya adalah seorang buruh dari Cina. Jadi maksudnya begini Baraya, dari cerita yang saya sampaikan ini, semua orang hampir tanpa kecuali ya, semua orang tahu bagaimana caranya menjadi sukses, bagaimana cara menjadi kaya. Dari mulai agama, pelajaran agama, sampai guru SD, sampai kitab suci, itu mengajarkan hal yang sama. Kalau Baraya jujur, setia, komitmen, konsisten, berdedikasi, Baraya akan dapat upahnya yang setimpal. Semua guru agama, semua ahli manajerial mengatakan hal yang sama. Jadi semua orang tahu bahwa cara untuk menjadi sukses adalah dengan cara-cara seperti itu. Sama seperti si Cina tadi itu.
Nah, tetapi sekarang banyak sekali orang yang tidak mau menjalani sesi-sesi itu, sehingga hidupnya mangkrak, kurang baik, nasibnya jelek, jadi buruh abadi, dan sebagainya. Nah, jadi Baraya, sekarang menjadi orang kaya dan orang miskin itu bukan nasib, tetapi itu 100% pilihan hidupnya. Karena semua orang sudah tahu bagaimana caranya untuk menjadi kaya. Kalau Baraya sekarang memilih untuk tidak menjadi kaya, maka please, jangan salahkan pihak lain atas nasib yang menimpa Baraya sekarang. Begitu ya. Ya, saya bukan mendiskreditkan salah satu pihak. Ini anggaplah ini adalah permainan dari para motivator-motivator keren di Indonesia gitu ya. Jadi prinsipnya, menjadi kaya itu pilihan, menjadi miskin itu juga pilihan. Kalau Baraya pilih salah satu di antaranya, jangan protes pada pihak lain, jangan menuntut pada pihak lain atas nasib yang Baraya pilih sendiri.